Yo, what up, gengs? Hari ini aku ada di Hotel Aksari Ubud ya teman-teman. Jadi aku akan lanjutkan konten grebek rumahnya. Tapi sekarang aku nggak grebek rumah ya teman-teman, karena aku ada di hotel. Ya, aku staycation di sini 2 hari. Jadi kita hari ini tetanggaan banget sama, ya kalian pasti tahu lah siapa dia. Jadi dia tuh salah satu YouTuber juga, influencer yang sangat terkenal di dunia travel ya teman-teman. Jadi kita akan langsung saja samperin roomnya. Grogi sebenarnya. So, jadi aku nggak nyangka bisa ketemu di sini. Jadi kita langsung saja samperin ya teman-teman. Jadi roomnya tuh pas 803. Jadi di sebelah tuh 802 ya teman-teman. Yo, akhirnya kita ketemu dengan backpacker tampan Waskita Adira Harja. Oh siap. Jadi aku mau tanya-tanya tentang kakak, boleh kan? Gading nama asli gue Pandu. Siap. Oke Pandu. Boleh, ayo kita berbincang-bincang tentang influencer. Oke, sebelum kita nanya-nanya tentang Kak Pandu, seperti biasa sebelum itu mari kita intro. So, jadi Kak Pandu kan sekarang seorang influencer ya dibilangnya, atau travel blogger, atau sekarang juga merambat ke YouTuber juga ya. Jadi sebenarnya Kak Pandu itu bisa dibilang seorang apa sih? Kalau secara keseluruhan kayaknya enakan dibilang konten kreator karena Siap. kan di YouTube, di sosial media, di semua ini dan itu Hampir semua platform ya. bikin konten kan. Jadi kalau konten kreator kayaknya sih Enak sih dibilang kreator ya. kreator ya. Travel konten kreator. Siap. Yes. Pas Kak Pandu kan sering traveler. Jadi gimana tanggapan Kak Pandu tuh tentang pariwisata di 2020 kan karena pandemik nih? Masih bisa traveler nggak? Yang pasti gue dan teman-teman yang bekerja di industri pariwisata sangat terpukul karena pandemik ini. Sempat benar-benar mati, nggak ada kerjaan itu berbulan-bulan lamanya, dan gue paham banget betapa pahitnya karena itu sangat-sangat merugikan banyak pihak, terutama kita yang bekerja di tourism industri. Tapi gue senang sih sekarang sudah berani, banyak industri yang sudah berani untuk membuka wisatanya, baik itu mancanegara ataupun luar negeri, dan tentunya harus traveling dengan gaya yang baru, yaitu mematuhi protokol kesehatan. Walaupun nggak sebebas dulu traveling bisa kemana-mana dengan tanpa beban, sekarang tuh agak beda ya, harus penuh dengan tanggung jawab untuk menjaga diri sendiri dan juga nggak menularkan atau tertular virus ke orang lain gitu. Tapi apa ya, ada hikmahnya sih, maksudnya ya jadi kebiasaan baru buat Lebih kita bersih, untuk ya. tetap lebih bersih dan lebih menjaga kesehatan. Suka dukanya apa sih kalau traveler keluar tuh? Sukanya yang pasti ngeliat hal-hal baru, nyobain makanan-makanan baru, tempat-tempat baru yang keren-keren banget yang nggak ada di Indonesia. Culture-nya juga ya. Kalau dukanya ya paling kalau ada apes-apes aja sih, ketemu yang aneh-aneh, misalkan kehilangan dompet atau kehilangan uang atau ditipu orang. Tapi sejauh ini sih orangnya gue nggak terlalu apes-apes banget, kayak asik-asik aja ya. Mantap. So, jadi pastinya banyak netizen kan di Kak Pandu yang ngomongin bagus ataupun baiknya. Gimana sih tanggapan Kak Pandu tentang netizen atau haters lah dibilang? Kalau Punya haters ada sih, cuman nggak banyak banget. Kayak paling dari 100 orang ada 0,5 orang, nggak gue anggap orang itu. Oh gitu doang. Nggak, maksud gue gimana ya, udah resiko sebagai orang yang aktif di sosial media, pasti ada orang yang suka dengan karya kita, ada orang yang nggak suka dengan karya kita. Cuma kan gimana caranya mereka meluapkan kegasukan itu, apakah dengan komentar-komentar yang negatif atau komentar-komentar yang justru membangun kita. Nah, komentar-komentar yang negatif biasanya gue nggak terlalu nanggepin. Paling kalaupun gue nanggepin, gue bercandain aja. Kalau yang komentarnya mengkritik atau membangun lah, memotivasi kita buat bikin konten yang baik, itu justru bagus buat kita karena itu membangun kita. Iya benar. So, jadi aku mau nanya satu hal lagi, gimana sih cara Kak Pandu tuh edit video tips buat para kreator pemula lah dibilang? Kalau dari gue sih, setiap kreator, setiap orang punya style dan ciri khasnya masing-masing kan. Kalau gue kan lebih menunjukkan story, jadi setiap perjalanan itu pasti ada story yang bisa diangkat dan patut diangkat, entah itu yang drama-drama yang gak enak-enaknya atau yang
bikin senang, bikin sedih, bikin terharu, bikin terinspirasi. Mostly memang tujuan gue adalah untuk menginspirasi orang dengan konten yang gue suguhkan tuh. Jadi menurut gue sih yang paling penting dalam sebuah video editing adalah gimana caranya kita memikirkan bahwa kita bisa menuangkan sebuah story yang bagus supaya audiens juga ikut merasakan apa yang kita ceritakan gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Aku kan sering lihat Kak Pandu tuh di YouTube. Jadi di Indonesia tuh kayaknya udah hampir semuanya ya didatengin pulau. Enggak juga sih. Ya kalau pulau besar ya lumayan udah semua sih kecuali Papua. Papua? Papua belum. Tapi Papua pulau tuh- besar lainnya udah. Jadi kalau buat luar negeri itu pernah kemana aja? Luar negeri ya pasti Asia Tenggara hampir semua kecuali Myanmar belum. Terus terakhir ke Turki, ke Jordan, udah Uzbekistan, Sri Lanka, Nepal, India, Cina, Hong Kong. Lagi ya banyak deh. Seru bareng temennya. Ya lah banyak ya. Jadi itu sebenarnya Kak Pandu tuh bisa keluar negeri itu kerjaan atau gimana sih? Setengah-setengah sih, setengah-setengah. Ada yang karena kerjaan, kayak kemarin di Turki itu kerjaan, jadi semuanya dibayarin sama pihak sponsor. Wah, Ada enak dong ya. enak, alhamdulillah. Ada juga yang memang mau jalan-jalan sendiri, jadi bayar sendiri. Kayak waktu di Sri Lanka itu sendiri sih. So, jadi Kak Pandu ini bukan hanya konten kreator ya teman-teman. Jadi dia tuh buat brand juga ya, Semesta kan? Ini yang gue pakai. Semesta by Tamas. So, jadi konsep Semesta tuh terinspirasi dari mana sih? Dari Semesta, makanya namanya Semesta. Jadi gue Oh, itu iya. memang sejauh ini travelingnya ke tempat-tempat yang berbau alam. Jadi gimana caranya gue menciptakan sebuah baju yang dipakai orang itu Nyaman ya? berasa nyaman kemanapun Oke. dia jalan-jalan. Makanya bajunya itu kan tipis-tipis gitu. Dan desainnya juga kayak earthy banget. Kayak ada kancing-kancing kayu dan segala macamnya. Jadi ini berarti desain dari sendiri ya? Jadi ini sebenarnya terinspirasi dari desain waktu gue ke Jaisalmer, India Barat. Oh, Jadi di mirip-mirip baju daerah India. gurun pasir itu mereka ada baju yang seperti ini. Terus gue kayak beli satu, terus gue sering pakai banget di foto-foto gue. Terus orang-orang sering nanya ini bajunya bisa beli di mana? Gue cari-cari nggak ada. Akhirnya gue Itu coba produksi sendiri. menciptakan untuk produksi sendiri yang terinspirasi dari perjalanan gue di India Barat sebenarnya. Ya. But secara whole konsep Semesta ini adalah baju yang insya Allah membuat kalian menjadi terkoneksi, having relationship dengan the universe itself, Semesta itu sendiri saat kalian traveling. Karena baju ini juga kayak alam banget kan. Jadi bajunya ini ada baju putih atau baju ibadah bisa dipakai baju ibadah? Ya, jadi uniknya Semesta ini, baju ini bisa dipakai buat berbagai macam kondisi dan acara. Jadi banyak banget yang storyin buat mereka sembahyang, mereka kondangan. Ada beberapa yang buat mahar nikah. Itu sampai ya pada bilang ke gue. Jadi multifungsi ya? Multifungsi, tapi Ah. mostly memang buat traveling ini enak banget karena fotogenik, adem dan semesta banget, menyatu dengan alam banget. Jadi langsung cek Instagramnya ada di bawah ya. Cek aja link Instagram Semesta by Tampan dan juga Instagram gue tentunya di link deskripsi di bawah ini. Ya, langsung cus ke sana. So, jadi kalian juga jangan lupa mampir ke YouTube-nya Backpacker Tampan. Di sana ada banyak sekali video-video menarik yang dibuat oleh Kak Pandu ya teman-teman. So, jadi video hari ini cukup untuk segini dulu ya teman-teman. So, terima kasih buat Kak Pandu waktunya, berharga banget dan cerita-ceritanya itu menarik banget, menginspirasi teman-teman yang baru saja ingin memulai jadi konten kreator ya teman-teman. Dan see you next video. I like to down into